Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan, memperhatikan, mengikuti video-video terkait dengan urusan dampak dari perdebatan tentang nasab habaib, muncul Naat, Wali Songo dan yang lain-lain. Semakin menarik, semakin sekarang semakin panas dan semakin kalau kita mengikuti secara bersih itu ikhlas, insya Allah kita akan mendapat banyak hikmah di sini. Baik dari kubu para habaib atau dari kubu Duriyah Wali Songo dan yang lain-lain. Meskipun beda gaya gitu ya. Ada juga yang sama-sama ngotot gitu, ada juga yang begitu. Sampai detik ini secara ilmiah perdebatan itu sedang berjalan. Sampai detik ini perdebatan itu terus berjalan. Bahkan ada sebagian konten di salah satu channel gitu ya, kesimpulan awal dari Kiai Imaduddin bahwa Ubaidillah itu terpaut 550 tahun, itu justru dikoreksi justru 700 tahun dan lain-lain. Perdebatan itu sudah menjadi ranah perdebatan para ulama gitu ya, para orang-orang yang memang mempunyai keahlian dan mempunyai kapasitas untuk berbicara terkait dengan urusan bagaimana mungkoteknya nasab Ba'alawi di Imam Ubaidillah atau Abdullah atau yang lain-lain, itu biar menjadi ranah di para pakar, para yang punya kapasitas, para ulama yang punya kapasitas, para habib-habaib yang punya kapasitas untuk bicara masalah itu. Tapi saya dalam konteks ini sandasan terkait dengan bagaimana semakin panasnya gitu perdebatan di medsos, semakin yang sana menjawab, yang di situ juga menjawab dan lain-lain. Ternyata orang awam seperti saya, orang-orang seperti saya yang tidak menjadi bagian dari mereka, atau setidaknya tidak mempunyai catatan ya, tidak mempunyai catatan sebagai bagian dari mereka, baik dari habaib atau Duriyah Wali Songo, kita bisa banyak memetik hikmah dari ini semua. Perdebatan itu justru mendapatkan hasanah gitu ya. Diakui atau tidak, selama ini kita sering terdikte pikiran kita bahwa Duriyah Rasulullah itu hanya habib. Yang termasuk Duriyah Rasulullah itu ternyata hanya habib. Bahkan di salah satu tempat sempat ada semacam forum islah gitu ya, gara-gara salah satu Duriyah dari Wali Songo, Duriyah yang mempunyai sanad dan nasab musalsal sampai ke Sayyidina Ali, dibilang bukan habib, justru ada reaksi dari masyarakat, entah di mana saya kurang tahu daerahnya, tapi itu sempat dikumpulkan untuk membuat forum dan berdiskusi di situ terkait dengan urusan definisi habib dan juga berdefinisi Duriyah. Kita dulu tidak pernah sempat berpikir seperti itu, karena kita diakui atau tidak, kiai-kiai kita, guru-guru kita meminta kepada kita semua, pada murid dan kepada santrinya, untuk hormat kepada habib dengan definisi bahwa habib itu adalah otomatis menjadi Duriyah Rasulullah. Dan seolah-olah dengan kata lain bahwa yang bukan habib bukan Duriyah Rasulullah. Ada pemahaman semacam itu, sederhana itu selama ini. Bahkan juga sering kita dengar, sering kita lihat pidato dari oknum-oknum habib yang justru memang semacam itu pemahamannya. Yang bukan habib berarti bukan Duriyah Rasulullah. Bahar ketika sempat yang viral gitu ya, yang sempat mengatakan bahwa Duriyah Wali Songo itu, Wali Songonya adalah Duriyah habib gitu ya, tapi keturunan Wali Songo tidak, akan terputus karena tidak punya anak laki-laki dan lain sebagainya. Itu sempat viral juga. Pemirsa Usik, ini hikmah yang bisa kita dapatkan gitu pemirsa, bahwa perdebatan tentang nasab Rasulullah, Duriyah Rasulullah, itu ternyata
kesimpulan yang saya simpulkan dari mendengar dan mengikuti perkembangan perdebatan itu, baik secara ilmiah ataupun kitab-kitab nasab yang disajikan oleh beberapa pihak di situ, gitu ya, dari Al-Jundi, dari Murtadha Zabidi, dari Habib Syakron dan lain sebagainya, dari kitab-kitab yang disajikan oleh mereka, kita justru mendapatkan sebuah hikmah dan pengetahuan baru dari yang sebelumnya pikiran kita bahwa di luar Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Ternyata tidak, bahwa Habib itu adalah lakop dan gelar yang diberikan kepada Ba'alawi, bahwa Habib itu hanya diberikan lakop bahwa dzurriyyah Rasulullah dari garis keturunan Ba'alawi, itu Habib. Tapi dzurriyyah Rasulullah itu tidak hanya keturunan Habib Ba'alawi. Tapi yang terjadi di Indonesia khususnya, seolah-olah dzurriyyah Rasulullah itu hanya Habib dan Ba'alawi. Itu yang terjadi dengan pikiran kita sebelumnya. Ternyata dari perdebatan yang ada, ketika kita mengikuti perdebatan yang ada, dzurriyyah Rasulullah itu sebelum Ba'alawi itu dipanggil gelarnya Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah. Dan itu dzurriyyah Rasulullah. Maka kesimpulan bahwa yang bukan Habib bukan dzurriyyah Rasulullah sebetulnya tidak benar, gitu ya. Sebetulnya tidak benar. Dzurriyyah Wali Songo itu musalsal terhadap Rasulullah, baik kepada Hasan ataupun Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, lewat jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan itu bukan Habib, tapi dzurriyyah. Perdebatan ini seolah-olah bahwa yang memonopoli bahwa dzurriyyah Rasulullah itu adalah hanya Habib menjadi tidak benar dan logis. Karena ada banyak dzurriyyah Rasulullah yang tidak memakai gelar Habib, tapi Syarif. Syarif Hidayatullah, Syarif, Sayyid, dan lain sebagainya. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil dari perdebatan yang ada. Urusan perdebatan secara ilmiah biarkan mereka para pakarnya lah. Kita ini sebagai umat Rasulullah dan kalau saya sebagai warga Nahdliyin akan mencari hikmah dari semua ini. Jangan sampai memonopoli bahwa dzurriyyah itu adalah hanya keturunan Wali Songo atau hanya rezim dari keturunan Ba'alawi dan Habib yang bergelar Habib. Dalam perjalanannya belum tentu yang mengaku Habib itu sesuai dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh Rabithah Ba'alawi. Gara-gara bermuka Arab, gitu ya, ngaku Habib bisa-bisa saja, meskipun tidak punya isbat dari Rabithah Alawi. Sebaliknya juga, yang dzurriyyah Wali Songo juga bisa juga menjadi hal yang sama dengan itu, ngaku-ngaku dzurriyyah Rasulullah tapi tidak punya isbat tentang persoalan kekerabatannya, kenasabannya. Teman saya usik ini. Kalau dulu saya nggak pernah berpikir, bahkan tidak pernah tahu bahwa dalam konteks penjelasan yang diberikan oleh dari berbagai sumber, gitu ya, khususnya dari dzurriyyah Wali Songo, ternyata untuk isbat bagi dzurriyyah Rasulullah itu ada nakobah setiap negara dan yang lain-lain. Di Mesir ada, di Maroko ada, Damaskus ada, di Irak ada, dan yang lain-lain. Dan itu memastikan bahwa ada perpindahan, gitu, ada hijrah dari kakek buyut datuknya dari sana, dan itu diisbat. Kalau ada di Indonesia, kalau ini semua Habib apa marganya dan siapa marganya dan lain-lain, ini diisbat ke sana, ke negara asal. Itu yang dilakukan para dzurriyyah Wali Songo yang saya lihat sampai detik ini. Lah kalau yang dari Habib, dari Rabithah Ba'alawi, saya tidak mendapatkan banyak informasi, tapi ini rezimnya kayaknya hanya di Indonesia dan tidak menyebar di mana-mana. Tapi mungkin kalau di Hadramaut ada ya, mungkin. Tapi kita saya tidak mempunyai referensi yang cukup untuk membahas masalah itu. Tapi pada prinsipnya kesimpulan semacam itu.
Pemirsa Usik, ternyata kalau nanti ada orang yang mentang-mentang hanya dia, kelompok dia yang dzurriyyah Rasulullah, dalam konteks perdebatan yang terjadi hari ini, itu tidak benar. Itu tidak benar. Seolah-olah hanya Habib saja gitu yang menjadi dzurriyyah Rasulullah, atau Wali Songo saja dzurriyyah Rasulullah, itu tidak benar. Dari perdebatan yang terjadi ini, pemirsa Usik, hikmah yang selanjutnya dari perdebatan ini sebetulnya pidato para kiai, baik itu dari para habaib, juga dari para kiai-kiai dari pondok pesantren dan macamnya. Jangan sampai kita itu mengagung-agungkan nasab. Ini poin yang kedua. Dan itu sama-sama gitu, baik dari Wali Songo ataupun dari para habaib, dari para habib, bukan oknum ya, dari para habib, betul-betul yang habib. Begitu pesan moralnya. Jangan sampai mengagung-agungkan nasabnya. Yang lebih penting itu bagaimana meneladani dari datuknya. Jadi harus berakhlak dan lain sebagainya. Jangan sampai meskipun dia dzurriyyah, baik itu Wali Songo ataupun habaib, justru mentang-mentang seolah dia adalah kelompok yang harus dihormati, kelompok yang harus diagungkan. Dan kelompok-kelompok yang lain adalah kelompok yang nomor 2 dan dihinakan. Mungkin ada banyak orang yang merasakan begitu ya gitu ya. Ada orang yang seolah-olah memaksa-maksa untuk dihormati, dimuliakan dan lain sebagainya. Ia mengagung-agungkan dan mengandalkan nasabnya, nasab kiainya, nasab habibnya. Itu sama-sama dilarang. Baik Habib sendiri maupun dzurriyyah Wali Songo sama-sama sepakat dalam konteks itu yang saya lihat gitu ya, belum ada perkhilafan gitu dalam konteks itu. Beda dengan oknum gitu, oknum Habib atau yang lain-lain, saya ya banyak juga yang kebablasan, dalam perilaku keseharian kita, kita lihat gitu ya. Dan seolah-olah memang tanpa tandang aling-aling saya harus mengakui saya lebih mulia dari kalian. Kalian santri, saya kiai. Saya habib, kalian orang ajam dan yang lain-lain. Dan itu yang sering diagung-agungkan. Sering kita ada banyak orang yang merasakan semacam itu. Karena doktrin itu seolah-olah menjadi doktrin keagamaan. Maka banyak orang justru dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti dan melakukan, memberikan penghormatan itu. Pada dasarnya menurut pemikiran saya, hemat saya, secara ilmu dan sering juga ya kita mendengarkan banyak pengajian dari para kiai, baik dari habib atau para kiai. Orang yang mengaku lebih baik dari orang lain itu sebetulnya doktrin akidahnya iblis sebetulnya. Bagaimana iblis diminta untuk sujud ke Nabi Adam tidak mau, karena iblis itu sebetulnya merasa dirinya adalah lebih baik daripada Nabi Adam, karena khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dijadikan dari api sementara Adam dijadikan dari telur yang hina. Dia merasa lebih baik dari yang lain. Secara akidah, orang yang merasa lebih mulia, orang lebih baik dari yang lain itu sebetulnya dasar dan pokok dari akidah iblis. Yang itu sebetulnya Rasulullah dihadirkan dan Rasulullah diutus ke dunia ini untuk melawan doktrin akidah itu. Itu mirza. Poinnya, titik poinnya itu. Jadi apapun, baik mengagung-agungkan nasab, saya lebih mulia, saya lebih hebat. Intinya kalau merasa lebih dari yang lain, lebih baik dari yang lain, dan lebih jago dari yang lain, lebih terhormat dari yang lain, itu sebetulnya bintik-bintik dan titik-titik akidah yang dibangun dari akidahnya iblis. Terima kasih. Jadi kalau orang mungkin jadi oknum habib atau oknum kiai gitu ya, orang pidato ke umatnya, pidato ke santri, pidato kepada muhibbinnya, seolah-olah ada banyak oknum yang justru menakut-nakuti para umatnya, para muhibbinnya dengan kualat gitu ya. Di sisi yang lain mengiming-imingi para muhibbin dan para jemaahnya mendapatkan barokah dan syafaat. Itu yang sering kita rasakan. Itu yang sering kita rasakan begitu.
Artinya pidatonya, hujahnya, gayanya gitu ya, seringkali bermakna semacam itu. Orang ditakut-takuti dengan kualat gitu ya, jemaahnya ditakut-takuti dengan kualat dan diiming-imingi syafaat serta barokah. Nah, kalau itu sebetulnya muncul dari orang lain bukan dari dirinya, ya bagus sebetulnya. Tapi kalau itu muncul dari dirinya, saya khawatir itu juga menjadi bagian dari apa yang saya sampaikan tadi. Saya khawatir itu menjadi bagian dari pelaksanaan akidah iblis terhadap Nabi Adam tanpa terasa, tapi mudah-mudahan tidak. Tapi banyak orang yang merasakan begitu. Memang ketakutan, tidak bebas untuk mengoreksi, tidak bebas untuk bertanya dalam hatinya. Hanya tunduk, takluk dan patuh di situ. Karena satu, takut dapat kualat gitu. Yang kedua, memang rojaknya diiming-imingi dapat syafaat, diiming-imingi dapat barokah. Itu pemirsa. Itu hikmah yang saya dapatkan gitu ya, dari perdebatan panjang, perdebatan panas dari tentang kemusalsalan nasab Habib, ya, muncul Naat, muncul Dzurriyyah Wali Songo gitu ya. Ternyata dari 1, 2, 3 hikmah yang saya dapatkan itu mudah-mudahan juga menjadi bagian dari kiki para pemirsa semuanya, bahwa kita sebetulnya kalau punya kapasitas untuk berbicara secara ilmu, untuk meneliti secara keilmuan, untuk meneliti manuskrip dan kitab-kitab nasab gitu ya, ya kita dengarkan saja, itu menjadi bagi tambahan dari keilmuan kita. Tapi setidaknya kita harus mempunyai kesadaran gitu, harus mendapatkan sebuah kesadaran baru. Kalau sebelumnya bahwa seolah-olah yang namanya Dzurriyyah Rasulullah itu adalah dimonopoli oleh Habib gitu ya, atau sebaliknya seolah-olah bahwa Dzurriyyah Rasulullah itu dimonopoli oleh Wali Songo atau yang lain-lain. Kita sudah mempunyai kesadaran bersama bahwa Dzurriyyah Rasulullah itu tidak semuanya Habib, dan juga tidak semuanya Sayyid atau Sayyidah, meskipun Sayyidah itu dikenal sebelum ada gelar Habib gitu. Itu pemirsa. Urusan yang lain wallahu a'lam. Siapa yang benar dalam konteks ini wallahu a'lam. Tapi saya melihat dan saya memperhatikan oknum-oknum dari Habib, oknum-oknum dari Dzurriyyah gitu ya, yang mengaku Dzurriyyah itu juga banyak juga yang kebablasan gitu. Untungnya kalau di kalangan Habib ada Habib-Habib yang memang gayanya lembu dan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Di kalangan Dzurriyyah Wali Songo juga ada juga yang mayoritas juga demikian. Hanya oknum-oknum tertentu saja yang memanaskan suasana ini. Tapi setidaknya inilah sebetulnya hikmah bagi bangsa Indonesia untuk memahami dan mengerti dan menyadari gitu ya, dan menyadari agar tidak mudah dan gampang didoktrin dengan doktrin yang tidak benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.